Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Kusmawardani dengan NIM 225231149. Saya Ainur Mastuti dengan NIM 225231157. Saya Adita Putri Anggraini nomor NIM 225231140. Saya Sumami dengan NIM 225231141. Saya Nisa Isinur Septiana dengan NIM 225231121. Di video ini kami akan melaksanakan talk show mengenai mengingat sejarah Pancasila. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rosita Kusmawardani dan rekan saya Adita Putri Anggraini. Yang saya hormati Bapak Zainal Anwar selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman kelas 1D yang saya banggakan. Untuk pemirsa, ayo bersama-sama berbincang mengenai sejarah Pancasila pastinya. By the way, Kak Dita hafal Pancasila dong? Hafal dong. Boleh nggak nih sebutkan Pancasila urut dari sila 1 sampai ke 5? Boleh banget pastinya. Pancasila ya. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Yang ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makasih banget Kak Dita. Balik ke topik tadi nih, setiap tahun, setiap tanggal 1 Oktober selalu mengendapkan ingatan komunal kita atas jasa para pahlawan sang penjaga Pancasila. Karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur mempunyai Pancasila sebagai rumah bersama yang menaungi seluruh anak bangsa dengan keragaman asal-usul agama, etnis, dan golongan. Keragaman yang menjadi mozaik indah tenun kebangsaan. Ketika kita sudah berbicara keindonesiaan seperti ini, maka kita lepas semua baju kelompok kita, tinggalkan warna dan pilihan politik kita, serta asal-usul kita. Semua harus menyatu dalam derap langkah Pancasila. Pancasila bagian dari sejarah yang penuh jerih payah. Pancasila itu penanda kehormatan dan harga diri bangsa. Baru awalan pembahasannya udah agak berat ya ini. Tapi kayaknya ada yang kurang deh kalau cuma berdua. Iya juga ya. Apa perlu aku panggil bestie-bestie aku nih? Boleh banget tuh. Boleh di-spill dulu nggak bestinya ada berapa? Gak banyak sih, tapi menambahlah buat keseruan kita pada hari ini. Gak usah lama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung dengan aku dan juga Kak Dita hari ini. Pastinya kenalan dulu dong ya, satu-satu. Boleh banget tuh kenalan dari kakak yang pakai jilbab coklat. Ya, halo semuanya, nama aku Nisa. Halo semuanya, nama aku Ayu. Dan aku Isumami. Ngomong-ngomong, Kak Ayu, Kak Is, dan Kak Nisa ini udah tahu belum mau ngomongin apa, ngobrol soal apa gitu? Aku dengar-dengar sih soal sejarah Pancasila, bener gak? Bener banget tuh. Kalian bertiga pasti hafal Pancasila dong? Hafal dong. Secara kan kita sebagai mahasiswa pasti sudah seharusnya kita hafal Pancasila. Ya kan, soalnya kita sebagai warga negara juga harus hafal dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kalau gitu aku ada permintaan nih buat Kak Is. Boleh nggak sih kasih tahu ke kita semua bagaimana Pancasila itu terbentuk? Boleh banget. Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut BPUPKI melalui pidato yang disampaikan oleh I.R. Soekarno. Konsep kejerumusan awal Pancasila pertama kali diutarakan oleh I.R. Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Aku mau nambahin dikit, boleh nggak nih? Boleh banget dong. Silahkan. Nah, dari sidang tersebut sudah berjalan 5 hari. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, dari istilah tersebut, Pancasila memiliki arti, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila memiliki arti prinsip ataupun asas. Berarti prosesnya itu lumayan lama ya, karena kan sidangnya sendiri berjalan hampir 5 hari. Ya. Kalau boleh tahu nih, istilah Pancasila itu dari bahasa apa sih? Nah, Pancasila itu berasal dari
Panca yang berarti 5, sila berarti berbatu sendi, alas atau dasar berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Siapa aja sih yang mengungkapkan idenya tentang bunyi dari sila Pancasila? Nah, yang menyampaikan ide dari Pancasila, sila-sila Pancasila tersebut ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian yang kedua disusul oleh Dr. Supomo menyampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang terakhir dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan sekarang ini 1 Juni selalu diperingati dengan hari lahirnya Pancasila. Di sini aku sedikit membahas Pancasila sebagai ideologi nasional. Aku kan nggak tahu nih ideologi nasional itu maksudnya gimana. Boleh nggak sih kasih tahu ke kita semua apa maksud dari Pancasila sebagai ideologi nasional? Pancasila sebagai ideologi nasional mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila menjadi tata nilai yang digunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Benar banget itu, Pancasila juga berperan sebagai dasar negara. Boleh dijelaskan tidak maksud dari Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Nah, Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi. Nah, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Tadi Kak Ayu menyebutkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jujur aja aku nggak tahu sih maksudnya itu gimana. Apa sih maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup itu artinya kita harus menjadikan Pancasila itu menjadi pedoman kita dalam melakukan setiap hal yang kita lakukan di setiap harinya. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada butir Pancasila. Jadi seperti itu penjelasan dari Kak Is, Kak Ayu, dan juga Kak Nisa mengenai proses lahirnya Pancasila dan juga penjelasan tentang Pancasila yang berperan sebagai ideologi negara, dasar negara, dan juga pandangan hidup. Benar banget tuh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan suatu hal yang penting untuk mendasar negara Indonesia. Mari genggam spirit Pancasila dalam praktik nyata sebagai panduan kebangsaan keindonesiaan. Aneka ide segar, kreasi dan inovasi juga karya nyata kita selalu dinanti seluruh rakyat. Menjadi tekad kita bersama untuk terus berkontribusi konstruktif sebagai bagian dari solusi dalam memetri negeri ini. Sehingga melapangkan jalan baru mewujudkan cita-cita Pancasila lebih berdiri. Sekian talk show hari ini. Waktunya nggak berjalan, nggak kerasa ya, kayak udah lama gitu. udah ada di penghujung acara gitu. Padahal kita masih mau bahas lebih banyak lagi ya. Tapi karena durasi, jadi kita cukupkan untuk talk show hari ini. Sekian dari saya Rosita Kusumawardani, Saya Adita Putri Anggreni. Saya Isumami. Saya Ayu Nurmastuti. Saya Nisa. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.